memperingati hari pencurahan Roh Kudus yang disebut Hari Pentakosta. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang pertama kali, Indra dan sepupu ya, ponakan ya. Juga Yerio, temannya San. Ada lagi yang baru datang, Pak Tener dan keluarga baru kembali, perjalanan jauh dari Eropa. Ya, semua sudah ada, ya puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini diperingati sebagai hari pencurahan Roh Kudus di seluruh dunia. Itu yang disebut dengan Pentakosta. Sama-sama katakan Pentakosta. Nah, Pentakosta itu adalah dari bahasa penta, artinya 50, ya, 50. Penta itu 50. Atau ya jadi 50 ini dihitung dari dua hal. Di Perjanjian Lama itu hari raya Pentakosta ini sebenarnya merupakan hari di mana orang bersorak-sorai bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan itu berbicara tentang hari raya 7 minggu di mana hari ke-50 adalah tahun perayaan besar. Hari raya di mana orang mengucap syukur atas panen yang melimpah, begitu ya. Tahun yang ke-50 dan minggu yang ke-50. Di Perjanjian Lama ada juga dikatakan tahun Yobel. Nah, itu ya tahun kelepasan. Di Perjanjian Baru ini Tuhan pakai di kitab Kisah Para Rasul 2, ceritanya begini. Setelah kematian Yesus, 40 hari Yesus menampakkan diri kepada semua orang, betul ya? Dan dia mengajar umatnya tentang kerajaan Allah. Ingat baik-baik, 40 hari menunjukkan tentang kerajaan Allah. Lalu ketika hari ke-40 Yesus terangkat. Sebelum dia terangkat ke sorga, sebelum dia naik ke sorga, dia bilang sama murid-muridnya, nantikanlah Roh Kudus yang dijanjikan. Lalu murid-murid menantikannya, mereka kumpul di sebuah rumah di ruang atas. Ini dicatat dalam Kisah Para Rasul 1. Lalu mereka berdoa, hari ke-10, sama-sama bilang hari ke-10. Sejak kenaikan Tuhan Yesus, berarti berapa hari ke-berapa? Ke-50. Hari ke-50 dan pada saat yang bersamaan, semua orang Yahudi dari seluruh dunia datang ke bait suci untuk mengucap syukur hari raya panen besar. Dan pada saat itu orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada banyak orang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka gak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan saudara tahu Allah menggunakan momentum itu pada hari yang ke-50. Di mana Allah mencurahkan Roh Kudusnya. Seperti yang dinubuatkan di kitab Nabi Yoel. Pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Dan roh Allah dicurahkan bagi manusia. Dan peristiwa itu akhirnya dialami oleh para murid-murid dan juga disaksikan oleh ribuan orang di sekitarnya. So artinya peristiwa Pentakosta ini bukanlah peristiwa yang tersembunyi. Tetapi peristiwa yang dikenal, diketahui, dialami, disaksikan oleh banyak orang. Nah, saya mau disclaimer dulu supaya saudara paham. Ada orang-orang yang melihat bagian dari kitab suci sebagai hal yang terpisah. Contoh, ini untuk saya, ini untuk mereka. Enggak. Semua kebenaran firman Tuhan adalah sebuah paket yang utuh, paket yang sempurna. Nah, kesalahan kita memandangnya membuat kita menjadi tidak percaya atau semua ajaran-ajaran yang kita dengar sehingga akhirnya kita kontra dengan firman. Saya mau kasih tahu. Siapa yang nonton kemarin tanggal 5 Indonesia lawan China? Wah. Pra Piala Dunia kualifikasi Asia ya, Pak Kimson suka bola pasti tahu dia. Kita menang, Indonesia menang, betul nggak? Sama-sama ya. Skor berapa? 1-0. Siapa yang cetak gol? Oleh Lamrah, bukan ya orang Romney, oleh Romney. Saudara tahu apa yang terjadi? Ini heboh di media China. Apa yang heboh? Mereka ngomong gini, seru banget Indonesia.
baru menang 1-0 lawan Cina, mereka bikin perayaan se-Indonesia. Mereka potong kambing, potong sapi seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Wow, Indonesia luar biasa. Betul toh? Kan tanggal 5 malam tanding. Menang, perayaan besoknya. Wih, di setiap lorong, di setiap perumahan. Media China itu heboh, mereka melaporkan. Ada apa dengan Indonesia? Kenapa? Baru bertanding 1-0 saja menang. Sudah kambing, sapi, seluruh Indonesia. Di pulau besar loh. Cina bingung. Wah. Saudara, apakah potong sapi kemarin karena kemenangan Indonesia lawan China? Tidak. Nah, dengan pola yang sama, dengar baik-baik. Kadang-kadang kita nggak mengerti tentang segala sesuatunya, sehingga pola pandang kita berbeda, betul? Saudara tertawa kan karena bagi kita itu lucu, tapi bagi China mereka kagum. Wow, stand ovation untuk timnas Indonesia. Mereka disambut bukan hanya oleh presiden, bukan hanya satu GBK, tapi dari seluruh Indonesia. Nah, terus saudara bayangkan. Nah, sama tentang Roh Kudus ini, saudara dengar. Seringkali kita akhirnya menjustifikasi Roh Kudus hanya pada bagian tertentu yang paling banyak kita dengar. Contoh tentang pencurahan Roh Kudus, orang berbahasa roh. Nah, itu kita langsung di situ. Tapi saudara dengar baik-baik. Ada bagian yang kita tidak fahami tentang Roh Kudus ini yang akhirnya membuat kita enggak mengalami. Saudara, ini sangat disayangkan, katakan sangat disayangkan. Saudara tahu judul khotbah hari ini adalah roh yang memberi hidup. Sama-sama katakan roh yang memberi hidup. Roh Kudus ini adalah roh yang memberi hidup. Saya nanya sama saudara, kalau roh yang memberi hidup ini penuh kuasa, penuh kasih dan memberikan hal yang baik, saudara mau terima atau tidak? Pasti, dengar ya. Kalau roh jahat, roh syaiton, setan, itu akan membuat manusia menjadi jahat, menjadi hancur, menjadi kacau hidupnya. Mau terima itu? Makanya lihat sama-sama. Yuk, Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6. Sama seperti saudara, saya juga adalah orang yang skeptis. Yohanes pasal 6, tadi saya bilang Roma ya? Oh sorry, maaf. Saya juga orang yang skeptis, yang tidak percaya dengan tentang Roh Kudus. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-63. Lihat sama-sama. Yohanes 6 ayat 63. Firman Tuhan saya bacakan, dikatakan, oh kita sudah muncul di sana, mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nanti kita akan bahas sama-sama. Lompat dulu, ini roh yang dimaksud ini adalah Roh Kudus, roh Allah. Sekarang kita lompat, Yohanes pasal 10. Lawan atau seteru atau kebalikan daripada roh Allah. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Mari lihat sama-sama. Oke, 1 Yohanes 10 ayat 10, 1, 2 dan 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata pencuri di sini bahasa aslinya adalah iblis, setan, roh jahat. Iblis, setan, roh jahat. Dia datang untuk apa katanya? Mencuri, terus apa lagi? Membunuh, terus apa lagi? Membinasakan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ada roh yang datang. Roh Kudus datang supaya mereka mempunyai apa? Hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudara pilih mana? Saudara pilih mana? Yang pertama atau yang kedua? Coba tanya kiri kanan. Pilih mana? Pertama atau kedua? Boleh enggak tidak pilih Pak Pendeta? Boleh. Saudara boleh tidak pilih. Tapi saat saudara tidak pilih, maka roh jahat yang akan memilihmu. Lah iya, karena tidak ada abstain.
Tidak ada 50-50. Itu sebabnya firman Tuhan tentang Roh Kudus ini, tanda kutip, iblis tidak mau supaya gereja Tuhan faham. Karena apa? Karena iblis mau dia yang diterima. Itu sebabnya kita dibuat sophisticated, kita dibuat takut, kita dibuat aneh tentang Roh Kudus ini. Kalau udah bicara Roh Kudus, kita langsung begitu. Kita nggak lihat dimensi yang lain tentang Roh Kudus ini. Dengar baik-baik, saya beranjak dari orang yang tidak terima tentang Roh Kudus. Saya nggak mudah percaya. Ingat background saya sebagai akuntan. Saya bukan teolog. Awalnya, akhirnya setelah saya lanjut sekolah teologi untuk mencari kebenarannya. Saudara dengar baik-baik. Apa sih roh yang memberi hidup ini? Dengar, roh yang memberi hidup berarti ketika diberikan roh menjadi hidup. Bukankah ini hal yang sama ketika manusia diciptakan Tuhan pertama kali dari debu tanah? Diciptakan Tuhan dengan tangannya. Ketika dia ciptakan manusia dengan tangannya dari debu tanah, semua yang diciptakan Tuhan, dia hanya berfirman. Hari pertama, 2, 3, 4, 5, dia berfirman. Hari ke-6, apa yang dia firmankan, dia pegang. Tanah, dia ambil debu, dia bentuk yang namanya manusia. Tetapi manusia itu hanyalah replika. Setelah itu dia memutuskan, Allah yang memutuskan. Dia hembuskan nafasnya. Kata nafas, nefes, ruah itu diterjemahkan dengan kata roh. Allah menghembuskan rohnya kepada manusia itu, maka manusia itu menjadi apa? Hidup. Katakan menjadi hidup. Jadi dengar, the same spirit, itu bahasa Toraja. Roh yang sama yang ada dihembuskan pada manusia pada waktu penciptaan adalah roh yang sama yang dicurahkan waktu peristiwa Pentakosta. Saudara harus paham itu dulu. Supaya kita, oh gitu ya. Itu bukan roh KW-KW saudara. Bukan. Roh palsu bukan. The same spirit. Karena dia adalah roh Allah Tritunggal yang tak terpisah sejak dari zaman penciptaan. Sehingga saudara mulai, oh iya ya, dia itu roh yang sama. Nah artinya kita butuh roh ini untuk menghidupkan kita. Lalu Pak Pendeta, kenapa harus ada pencurahan Roh Kudus? Kan sudah diberikan pada waktu manusia diciptakan. Betul, tetapi kita tahu Kejadian pasal 3, manusia jatuh dalam dosa. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Roh Allah meninggalkan manusia itu. Sehingga kita hanya punya roh kita sendiri. Hanya punya roh kita sendiri. Enggak ada roh Allah dalam diri kita. Karena manusia jatuh dalam dosa. Itu dia. Maka apa yang terjadi? Yohanes 10, pencuri datang untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Ketika roh Allah tidak ada dalam diri kita, pencuri ini, roh jahat ini, itu yang menguasai. Makanya dengar baik-baik. Dosa pertama yang dicatat dalam Alkitab bukanlah dosa manusia. Dosa pertama yang dicatat adalah dosa pemberontakan yang namanya malaikat Lucifer. Malaikat Lucifer ini apa yang terjadi? Dengan semua kemuliaan yang ada padanya mulai muncul pride. Mulai muncul yang namanya kesombongan. Mulai muncul yang namanya ego. Saya lebih hebat dari semua malaikat. Dan setelah dosa kesombongan ini muncul dalam hati, muncul dosa yang kedua namanya dosa pemberontakan. Dan untuk pemberontakan ini dia tidak bisa sendiri. Dia ajak sepertiga malaikat. Sepertiga malaikat dia ajak memberontak. Dia buat aliansi. Dia ajak roh jahat ini memberontak, kudeta terhadap Tuhan. Dan akhirnya Allah menghukum yang namanya iblis ini. Dia dibuang ke dunia. Itu sebabnya dalam bahasa Torajanya dibilang the fallen angel. Betul? Malaikat yang
jatuh. Dan malaikat yang jatuh dibuang ke bumi ini, dialah yang menguasai bumi ini. Dia yang mengendalikan manusia. Makanya Efesus pasal 6 kita baca, peperangan kita bukan melawan apa? Darah dan daging, tapi melawan siapa? Penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara. Roh-roh jahat di udara ini, dengar baik-baik, karena tadi manusia jatuh dalam dosa, yang ada dalam dirinya tinggal rohnya manusia. Nah, iblis dia punya hak, dia mengendalikan. Itu sebabnya di Matius pasal 4, katakan sama-sama, Matius pasal 4. Setelah Yesus dibaptis, dia dipimpin oleh Roh Allah ke padang gurun. Lihat, Roh Allah memimpin dia ke padang gurun. Dan di situ dia dicobai. Lihat, bayangkan. Iblis saja cobain Yesus, apalagi kita. Bilang kiri kanan, jangan bengong. Yesus aja dicobai, apalagi kamu. Coba bilang kiri kanan, jangan bengong. Saudara kan pikir, kenapa semua masalah ini terjadi ya? Kenapa ya? Saudara dengar, dia penyebabnya. Dia yang buat semua itu Dia yang buat itu semua terjadi. Karena apa? Sekali lagi kita menjadi an empty vessel. Kita menjadi bejana yang kosong. Kita hanya diri kita sendiri, enggak punya roh yang lain. Makanya apa yang terjadi? Kita mudah sekali jatuh dalam dosa. Mudah sekali diajak. Pornografi, judi, bohong. Mudah sekali kita jatuh dalam dosa karena kosong. Itu sebabnya Allah menjadi manusia. Dia menebus manusia, dia menjadi korban untuk menebus manusia. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia harus mati, dia dikorbankan karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kita lihat semuanya, makanya orang-orang berkurban sampai hari ini karena apa? Dulu manusia jatuh dalam dosa supaya manusia kembali kepada Allah. Allah membuat kurban pertama kali di Taman Eden dan akhirnya diambil kulitnya menjadi pakaian sehingga Adam dan Hawa tidak malu. Sejak saat itu ada korban, Kain dan Habel, Nuh, Abraham, semua para nabi membuat korban-korban. Raja Daud, Salomo, semua membuat korban di perjanjian lama. Sampai ketika Yesus datang, Yohanes berkata, lihat Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Itu sebabnya dia mati di atas kayu salib, darahnya tercurah. Ketika darahnya tercurah, dia menjadi korban yang sempurna. Itu sebabnya kitab Ibrani berkata, satu korban yaitu korban Yesus. Katakan korban Yesus cukup untuk selama-lamanya. Artinya apa? Kita udah berhenti berkorban. Karena 2000 tahun yang lalu ada korban yang sempurna. Bernama siapa? Yesus. Artinya dengar baik-baik. Kalau saudara keluar dari Yesus, saudara keluar dari Yesus, saudara pindah ke tempat lain, saudara melakukan korban, saudara sedang mundur 2000 tahun. Paham maksudnya? Sekali lagi loh, benar ini. Kalau saudara lock out dari Yesus dan saudara login ke tempat lain dan saudara mempersembahkan korban, saudara mundur berapa tahun? 2000 tahun. Dede. Benar, kita mundur 2000 tahun karena sudah selesai, katakan sudah selesai. Dan kalau saudara ikut dalam Yesus, saudara sedang meninggalkan sesuatu, engkau sedang maju 2000 tahun. Gitu loh. Oleh sebab itu, Yesus ini berkata di kitab Yohanes, adalah lebih baik aku pergi. Karena kalau aku pergi, aku akan mencurahkan, mengirimkan kepadamu Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kudus ini adalah pribadi Allah setelah Yesus. Yang muncul dialami oleh manusia. Bukan dia tidak ada. Sejak dari zaman penciptaan Roh Kudus sudah ada. Sudah ada sejak zaman penciptaan. Memang tidak disebut langsung namanya Roh Kudus. Masih ingat Kejadian pasal 1. Pada mulanya sama-sama Allah menciptakan langit dan bumi. Terus bumi belum berbentuk, masih kosong. Terus Roh Allah
melayang-layang, itu sudah ada. Sejak dari awal sudah ada. Dan dia dimengerti oleh manusia setelah Yesus mengajarkannya. Nah, roh ini adalah sebuah tanda kutip janji, katakan sama-sama, janji. Allah itu adalah setia dan adil, dia berjanji pasti dia menggenapi. Bukan kayak kita yang janji gak menggenapi. Nah, saudara lihat, sama-sama katakan roh yang memberi hidup. Jadi sudah paham ya roh yang memberi hidup ini. Nah sekarang saudara, kita dibawa Tuhan untuk mengerti tentang roh yang hidup ini. Mari buka sama-sama Yehezkiel pasal 47. Yehezkiel pasal 47. Ini menarik sekali. Yehezkiel pasal 47 ayat yang pertama. Baca 1 Yehezkiel 47 ayat 1. 1, 2 dan 3. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Sungguh dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Ingat ya, ini penglihatan yang diberikan kepada Nabi Yehezkiel. Ingat, ada air yang mengalir dari bawah bait suci. Ayat 9. Nanti kita selisihnya 2-8 kita harap bisa baca. Ayat 9. 9 langsung lompat ayat 9. 1, 2, 3. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Terus ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Terus sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi apa? Tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Oke, angkat kepala saudara, saya jelaskan. Pada waktu ini diberikan kepada Nabi Yehezkiel, ini merupakan sebuah penglihatan. Tapi dia tahu ada bait suci di Yerusalem. Saudara tahu apa yang terjadi? Bait suci ini dari bawahnya mengalir air sampai jauh, dikatakan tadi menjadi tawar, kemana laut. Saudara tahu laut terdekat dari bait suci ini adalah yang namanya Laut Merah atau yang kita sebut, namanya apa? Laut Mati. Laut Mati tingkat keasinannya sungguh luar biasa. Enggak ada makhluk hidup di sana. Siapa yang sudah pernah ziarah ke Tanah Suci, ke Israel? Belum? Oke, bagi yang mau angkat tangan. Ayo, yang mau 1, 2, saya mau ajak ini. 1, 2, saya tandai memang 1, 2 saya lihat. Yang enggak ikut belakangan lah, enggak apa-apa ya. Oke, makasih angkat tangan, sepakat. Saudara dengar baik-baik. Konon cerita, karena saya belum pernah pergi. Tapi itu fakta bahwa Laut Mati ini saking tingkat keasinannya begitu tinggi, enggak ada makhluk hidup bisa ada di sana. Bahkan dikatakan itu kita enggak bisa tenggelam di sana. Saudara dengar, firman Tuhan ini berkata, ketika air yang dari bait suci itu mengalir sampai ke sana, bahkan yang namanya air asin, laut menjadi apa tadi? Tawar. Sehingga ikan-ikan, sehingga makhluk hidup menjadi apa? Tumbuh, menjadi hidup. Saudara kalau baca di Yehezkiel pasal 42 itu, ketika air itu mengalir dikatakan sepanjang tepi sungai, katakan sepanjang tepi sungai. Di kiri kanan tepi sungai itu tumbuh yang namanya pohon-pohon yang luar biasa. Pohon-pohon ini berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu. Bahkan buahnya ini mengenyangkan, daunnya menjadi apa? Obat. Luar biasa, katakan luar biasa. Loh Pak Pendeta, apa hubungannya air dari bait suci itu dengan yang namanya Roh Kudus? Lihat sama-sama, Yohanes pasal yang ke-7. Tadi kita udah baca Yohanes pasal yang ke-6 mengenai roh yang memberi hidup. Sekarang Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37. Apa hubungannya? Lihat sama-sama. Kita baca 1, 2 dan 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru,
Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, sama-sama, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Coba, aliran apa? Air hidup, bukan air mati. Ini bukan kopi sianida yang mengalir. Air yang menghidupkan, katakan air yang menghidupkan. Nanti saya jelaskan lagi, sama-sama lagi. Ayat 38 sekarang, 1:39, 1:3. Yang dimaksudkannya ialah apa? Roh, sama-sama katakan roh. Sekali lagi, roh. Yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang. Belum datang rohnya, karena apa? Yesus belum dimuliakan. Nah, kata Yesus belum dimuliakan, ini artinya adalah Yesus belum menyelesaikan tugas panggilannya di bumi ini sebagai korban agung yang mati menebus manusia yang berdosa, yang mengajar manusia untuk bisa melihat Allah. Yesuslah yang mengajar manusia dan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus mengajar kita berdoa. Yesus mengajar kita mengampuni. Yesus mengajarkan kita tentang siapa Allah dan bagaimana kita percaya kepadanya. Lalu Yesus mati, Yesus bangkit dan dia naik ke sorga. Itulah dia dimuliakan. Setelah itulah dia dikirim. Lihat ini, aliran-aliran air hidup adalah roh yang dijanjikan, yaitu Roh Kudus. Aliran air hidup dari bait suci. Saudara dengar baik-baik. Hari ini, katakan sama-sama, hari ini. Bait suci yang dilihat oleh Yehezkiel atau bait suci yang dilihat oleh Yesus ketika dia hidup di muka bumi sudah tidak ada. Sudah hancur pada tahun 70 pada saat pemerintahan Kaisar Titus. Dihancurkan semuanya. Bangsa Romawi. Saudara dengar baik-baik. Ini terjadi. Loh, jadi nubuatan ini gak terjadi dong. Karena apa? Bait sucinya sudah hancur. Terus Roh Kudusnya gimana? Kita baca sama-sama. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Saudara harus baca ayat ini. Jangan bosan baca Alkitab. Bilang kiri kanan, jangan bosan baca Alkitab. Ya, nah, supaya jangan hanya baca pesan di WA, Instagram dan semuanya. 1 Korintus 3:16, sama-sama 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah apa? Bait Allah. Tuh, bait Allah yang sudah dihancurkan itu di zaman kebangkitan Yesus berubah. Kita bait Allah. Terus dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi zaman dulu Roh Allah itu diam, diminta ada dalam gedung. Tetapi zaman ketika Yesus sudah mati, dia bangkit dan dia naik ke sorga, dia berikan rohnya, roh itu diam dalam manusia. Lanjut 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Lihat 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kita baca sama-sama. 1 Korintus 6, 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari siapa? Dari Allah. Dari siapa? Sekali lagi, Roh Kudus itu dari siapa? Bukan dari setan, bukan dari yang lain-lain. Saya tanya, kalau ini dari Allah, sesat atau sesat? Benar. Dari Allah. Ingat baik-baik, Roh Kudus itu dari mana? Bukan dari Solo, Jawa Timur, bukan dari kota Kudus, saudara. Roh Kudus ini dari Allah, katakan sama-sama, dari Allah. Lanjut lagi. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Loh, kenapa dikatakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu? Dengar baik-baik. Masih ingat tadi saya cerita, setelah manusia jatuh dalam dosa,
Roh Allah meninggalkan manusia. Tubuh ini dikendalikan oleh diri kita sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Allah bilang, aku berikan rohku untuk tinggal dalammu. Tetapi untuk roh Allah tinggal dalam kita nggak bisa sembarangan. Oke, dengar baik-baik. Ini nggak mudah dipahami, tapi roh Allah yang akan menolong kita. Dengar, roh Allah, roh kudus yang dari Allah, sama-sama katakan roh kudus yang dari Allah. Dia masuk ke dalam diri kita, membuat sesuatu yang ilahi dalam diri kita. Oke, dengar gini, ini akan mudah saudara pahami. Saudara pernah lihat film atau sebuah kejadian di mana orang kerasukan roh jahat? Betul pernah ya? Biasanya, sama-sama bilang biasanya. Oke, saya contohkan. Kalau orang biasanya kerasukan roh jahat, matanya langsung tegas. Suaranya beda. Siapa? Betul tidak? Langsung berbeda, betul? Makanya Paulus berkata di kitab Efesus, janganlah kamu mabuk oleh anggur, tapi mabuk oleh Roh Kudus. Apa maksudnya mabuk oleh Roh Kudus? Bukan, oh ada nggak minuman namanya Roh Kudus, saya minum supaya saya mabuk. Tidak. Itu adalah parafrase yang saudara mengerti. Karena ketika seorang mabuk, dia tidak sedang dalam kesadarannya. Dipengaruhi oleh alkohol. Masih ingat gak ada orang mabuk? Saya gak pernah mabuk. Saya hanya contohkan orang mabuk. Saya gak mabuk loh. Tapi kemarin saya curi uang 1 juta. Gak ada yang tahu. Lihat. Kebongkar. Orang mabuk kan gak sadar. Betul tidak? Dia gak sadar. Ya. Saya pernah pergi sama istri pelayanan di Papua. Waktu pergi kita di Papua, apa yang terjadi? Ini maaf adik-adik. Dia bilang begini, Bapak Pendeta, itu orang Papua ketahuan kalau tidak ada uang sama ada uang. Bagaimana maksudnya? Kalau tidak ada uang, Pak Pendeta, kita itu tidur di rumah. Terus kalau ada uang, di hotel? Bukan. Jadi mana? Di got. Kenapa bisa di got? Iya Bapak Pendeta, kalau kita sudah ada uang, kita biasa mabuk. Kalau sudah mabuk tidak tahu jalan ke rumah, tidur di got. Sering terjadi betul, tetapi beda dengan mereka. Mereka orang yang sudah diubahkan. Tepuk tangan buat Tuhan ya. Justru mereka akan pulang membawa perubahan ke Papua. Amin. Saudara dengar baik-baik. Mabuk di situ artinya apa? Ada sesuatu yang lain mengendalikannya. Itu sebabnya dengar baik-baik. I challenge you, saya nantang saudara. Apakah betul ada Roh Kudus dalam diri kita? Karena apa dikatakan? Kamu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Saudara dengar, kita ini selama ini dikuasai oleh dosa dan dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan harga yaitu apa? Darah Kristus sendiri, lunas dibayar. Artinya apa? Kita ini sekarang hidup oleh karena si pembeli kita. Siapa yang beli kita? Yesus Kristus sudah beli kita. Dan setelah dia beli kita, dia taruh rohnya dalam diri kita. Sehingga akhirnya kita sadar hari ini, bukan lagi aku yang mengendalikan diriku sendiri. Makanya dikatakan, kamu bukan milik kamu sendiri. Orang yang menerima roh Allah dalam dirinya, yang menerima Roh Kudus dalam dirinya, dia bukan miliknya sendiri, tetapi Allah yang memiliki dia. Oleh sebab itu dengar, kalau Allah memiliki hidupku, dengar ini baik-baik. Saya sedang berperang dengan semua pikiran saudara. Saya sedang berperang dengan firman ini. Karena iblis tidak mau kau mengerti ini. Karena Roh Kudus ketika dia Allah menebus kita, Roh Kudus ada dalam diri kita. Kita bukan milik kita diri sendiri, tapi Allah yang memiliki kita. Kalau Allah yang memiliki kita, masihkah kita punya hak untuk berdosa? Masihkah kita punya hak untuk benci orang lain? Masihkah kita punya hak maki orang lain? Enggak seharusnya. Tapi kenapa masih? Kenapa orang Kristen masih berdosa? Padahal ada Roh Kudus dalam dirinya. Saudara paham gak? Betul gak? Ini peperangan loh. Kenapa ya?
Kenapa? Aku sudah rajin beribadah, berdoa, terus masih jatuh dalam dosa. Masih pornografi, masih bohong, masih suka belanja melebihi target. Apa ya? Kenapa? Ada sebagian orang lebih ekstrim lagi. Kalau orang benar saja, orang rajin ke gereja saja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, berdosa. Lebih baik saya tidak usah ke gereja. Enggak usah baca Alkitab, toh sama-sama berdosa Jiki. Saudara dengar baik-baik. Ini kebohongan yang dibuat oleh iblis. Saya mau kasih tahu sama saudara. Pak Kimson, boleh maju ke sini bawa itu siapa? Kylie. Nah, sini. Kami sudah minta Kylie untuk tinggal di rumah kami, tapi Pak Kimson tidak mau. Naik Pak, sini. Saya tanya sama saudara. Nah, ya. Sini dulu. Kita hadap ke depan. Kylie umur berapa sekarang? Mau 2 tahun. Saya tanya. Waktu Kylie lahir ada kakinya tidak? Ada ya? Ingat baik-baik. Waktu Kylie lahir ada kakinya. Betul ya Bu ya? Betul ini Kylie yang ibu lahirkan? Bukan putri yang tertukar ini ya? Sinetron ya? Bukan. Saya tanya sama saudara, lihat. Tapi saya tanya ibu dan Pak Kimson. Waktu Kylie lahir dia punya kaki. Dia keluar dari perut ibu langsung jalan kaki. Waktu keluar dari rumah sakit, ayo Pak kita pulang. Makasih dokter, makasih suster. Enggak kah? Betul tidak? Kira-kira umur berapa dia bisa berjalan? 1 tahun, 1 tahunan. Saudara tahu enggak? Ada kaki tapi belum berjalan. Betul? Dengar. Ada kaki tapi belum berjalan. Butuh kaki ini belajar supaya dia berjalan. Butuh nutrisi dia makan. Dan lebih lagi, dia butuh lihat orang di kiri kanannya. Coba lihat ya. Kalau Pak Kimson dan Ibu Patricia dan kakaknya Naomi di rumah tidak berjalan, tapi merangkak. Apa yang terjadi kira-kira? Kakinya Kylie akan berjalan atau merangkak? Karena dia bilang, oh nanti saya akan seperti itu. Papa pergi kerja dulu ya ke Indomaret, merangkak. Bayangkan, itu terjadi. Faham? Dengar, makanya iblis gak mau saudara dengar ini. Iblis buat di kepalamu menolak. Iblis buat engkau konsentrasi dengan handphonemu, konsentrasi dengan apa yang harus saya lakukan setelah ini, konsentrasi dengan masalahmu, konsentrasi dengan pokoknya segala sesuatu yang lain. Karena apa? Karena dia gak mau kakimu bertumbuh supaya kau jalan. Iblis gak mau roh Allah dalam diri kita ini, tanda kutip, bukan bertumbuh tapi fungsinya. Katakan sama-sama, fungsinya. Fungsi roh Allah ini, coba fungsi kaki ini untuk apa? Berjalan. Bukan fungsi kaki ini untuk yang lain saudara. Tapi kita enggak bertumbuh sehingga fungsi dari Roh Kudus tidak kita rasakan. Kita akhirnya jatuh dalam dosa, ditaklukkan oleh dosa. Padahal apa yang terjadi? Lihat, ketika air itu mengalir ke tempat manapun air itu pergi, dia membawa apa? Kehidupan. Dengar, harusnya, katakan harusnya. Kemanapun saudara dan saya pergi dengan kuasa Roh Kudus dalam hidupmu, kita membawa kehidupan bagi semua orang. Harusnya itu terjadi. Makasih. Harusnya itu terjadi. Di kampusmu harus ada kehidupan. Di sekolahmu harus ada kehidupan. Di kantormu harus ada kehidupan. Di bisnismu ada kehidupan. Pertanyaannya adalah kehidupan apa yang kau bagikan? Kalau kehidupanmu pahit, kau akan bagikan yang pahit. Karena kau masih merangkak terus, kau enggak lihat orang yang jalan. Saudara enggak lihat orang yang dipimpin oleh Roh Kudus yang hidupnya mengampuni, hidupnya menerima orang, hidupnya membantu orang. Engkau melihat orang yang punya Roh Kudus yang kepahitan, yang benci, sehingga akhirnya itu engkau pelihara. Bagimu it's okay aku punya Roh Kudus tapi aku jatuh dalam dosa. It's okay aku punya Roh Kudus tapi aku enggak suka doa. It's okay aku punya Roh Kudus tapi enggak suka baca Alkitab.
It's okay namanya aku punya Roh Kudus tapi gak suka ibadah. Bagi kita menjadi normal. Karena kita melihat orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus tapi kakinya lumpuh, belum berfungsi. Makanya bagi kita normal. Untuk apa aku berbagikan Injil? Untuk apa aku menginjili orang lain? Itu tugas Pak Pendeta. Roh Allah ada dalam dirinya. Hei, bagimu roh apa? We have the same spirit. Kita punya roh yang sama. Dengar baik-baik. It's a battle. Ini peperangan dalam pikiran kita. Betul loh saudara. Dengar baik-baik. Ini yang membedakan orang Kristen sejati sama yang palsu. Itu sebabnya Roh Kudus itu di dalam diri kita, dalam hati kita. Dia bicara kepada kita. Dia bicara. Apa hak kita atas hidup kita lagi? Saudara, hal sederhana ini kita harus paham. Banyak orang percaya, tapi seperti tadi, punya kaki tapi gak bertumbuh. Atau punya kaki bertumbuhnya salah. Dia lihat, oh papa mamanya itu loh. Saudara dengar baik-baik. Itu sebabnya dikatakan bahwa ketika air itu mengalir di sana ada kehidupan. Ini konsep yang sangat menarik yang diberikan oleh Allah tentang Roh Kudus. Harusnya, katakan seharusnya, saudara dan saya adalah pembawa kehidupan bagi banyak orang di luar sana. Oleh sebab itu hari ini dengar, kalau hubunganmu dengan Tuhan mati, kita butuh Roh Kudus menghidupkannya. Kalau hubunganmu suami istri mati, butuh Roh Kudus. Hubunganmu dengan orang tua, kita butuh ini. Butuh. Dengar baik-baik, bukan Tuhan jauh. Bukan Tuhan jauh. Bukan Tuhan tidak dengar doa kita. Tapi jujur, kadang-kadang jarak memisahkan. Kita punya Roh Kudus, tapi kita tidak bergaul karib dengan Roh Allah itu. Karena Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Saya khotbahkan di tahun yang lalu. Dia seorang pribadi yang bisa diajak berbicara. Roh Allah itu adalah roh yang seperti pribadi. Makanya dikatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Dia seorang pribadi yang bisa memiliki perasaan seperti manusia sekalipun dia punya perasaan lebih daripada kita. Dengar baik-baik. Itu sebabnya kita harus paham. Iya ya. Enggak bisa seharusnya. Harusnya aku pembawa kehidupan. Katakan pembawa kehidupan. Bukan pembawa kematian. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita pembawa kematian, maka semua yang di sekeliling kita akan menjadi mati. Itu sebabnya Alkitab mencatat Roh Kudus itu adalah roh penolong. Katakan roh penolong. Ada banyak hal dalam hidup kita perlu ditolong Tuhan. Betul, kita perlu ditolong Tuhan. Jujur saudara, kita butuh ditolong Tuhan. Kalau kita bilang bahwa kita enggak butuh ditolong Tuhan, pada saat itu kita sedang menjadi incaran daripada si jahat. Karena kita sedang mengandalkan kekuatan kita. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Dan iblis suka dengan ini. Roh Kudus itu roh penghibur. Ada banyak di antara kita atau orang-orang di luar sana yang butuh penghiburan. Banyak orang stuck di masa lalu. Nggak bisa move on. Karena apa? Dia nggak berhasil menerima penghiburan daripada Roh Kudus. Dia nggak lihat sesuatu yang lebih baik di depan. Dia, oleh sebab itu kita butuh Roh Kudus. Saya sudah kasih tahu itu ada tetangga kami. Setelah kejadian itu dia sedih, semuanya pakai baju semuanya hitam. Bajunya tiap hari hitam. Jujur kuteksnya menjadi hitam. Lipstiknya hitam saudara. Semua betul rumahnya dibuat hitam. Horor saudara. Karena apa? Dia nggak berhasil menerima atau menemukan penghiburan. Dia terkubur di masa lalu. Roh Kudus yang sanggup menghibur. Selanjut, Roh Kudus yang akan mengajarkan kita semua kebenaran. Dia akan ajar kita. Makanya di Makassar saya tahu itu ada namanya sota.
Kalau kami Sota itu pikir Suta, Soekarno-Hatta. Ternyata di Makassar ada Sota. Sok tahu. Banyak orang Kristen kita sok tahu. Enggak mau belajar. Makanya enggak suka dengar khotbah. Enggak datang Bible study. Jujur. Roh apa yang ada pada kita sebenarnya? Jujur, saudara harus evaluasi. Ini khotbah yang harus saudara dengar. Bukan khotbah yang bikin kita enak-enakan saja. Mengkoreksi hidup kita. Supaya nanti ketemu Tuhan, saudara enggak malu. Karena akan ada orang ikut ketemu Tuhan, dia malu begini-begini. Karena dia salah menjalani hidup di bumi ini. Salah dengan perjalanan hidupnya bersama dengan Allah. Roh Kudus ini pula lah roh yang membuat kita memiliki identitas sebagai anak. Katakan sebagai anak. Kitab Galatia mencatat roh Allah ini membuat kita menjadi anak Allah. Apapun dosamu, apapun kegagalanmu, apapun kejatuhanmu. Seberapa tidak berharga pun kita di hadapan manusia. Tetapi kalau engkau menerima Roh Kudus Allah dalam dirimu, engkau diterima menjadi anak. Kita istimewa. Kita istimewa. San anak kami. Dengan segala keterbatasan kami berusaha yang terbaik untuk dia. Sekolahnya, masa depannya. Saudara dengar, Matius mencatat kalau Bapa di dunia ini saja bisa kasih yang terbaik untuk anaknya. Apalagi Bapa yang di sorga. Makanya kita nggak bisa ngomong, saudara nggak bisa datang kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo, masa lupa saya anakmu. Lihat, kita mirip. Apa? Mirip dari Hong Kong. Nggak ada hubungan. Sama, ketika datang kepada Tuhan, Tuhan aku butuh ini. Tuhan bilang apa? Misi, jangan nangis dulu. Jangan nangis dulu, malaikat kasih tisu. Banyak sekali air matanya, kasih handuk. Maaf mbak, siapa ya? Tuhan, engkau tidak mengenalku. Malaikat, saya kan Tuhan, gak pernah lupa ingatan. Ini siapa ya? Gak enak banget, betul? Gak enak banget. Kita butuh Roh Kudus. Tapi ada orang kan, ini aku Tuhan masa gak ingat? Oh iya aku ingat, yang datang sekali setahun toh? Iya toh? Iya, malaikat ini anak kita, anakku yang datang sekali setahun. Yang suka terlambat ibadah, yang gak baca Alkitab, puji Tuhan dia sudah datang. Aduh anakku terima kasih kau sudah bertobat. Saudara dengar baik-baik, kegagalan kita diterima Tuhan. Tapi Tuhan gak mau kita tinggal dalam kegagalan. Betul saudara. Oh ini anakku yang janji mau PA terus gak jadi-jadi. Puji Tuhan ini anakku yang ngomongnya gede. Semangat mau PA tapi gak jadi. Aduh memang anakku kau japal janji palsu. Tapi bersyukur kau sudah datang sini nak, sini. Kita diterima. Tapi jangan tinggal di situ. Kalau Tuhan terima kak. Kalau Tuhan terima saya apa adanya, kenapa kakak gak terima apa adanya? Tuhan terima kita apa adanya, tapi dia tidak biarkan kita apa adanya. Tuhan terima orang berdosa, tapi dia tidak pernah mau orang tinggal dalam dosa. Yohanes pasal 8, ketika perempuan berzinah itu dapat, semua orang sudah mau ambil batu. Siap-siap, sama-sama, kau lempar apanya? Saya lempar matanya, kenapa? Supaya dia tidak lihat kak saya, karena saya pernah pakai dia. Kau apa? Saya kepalanya mau, supaya geger otak, supaya dia tidak ingat kita semua. Mau lempar. Yesus ampuni dia. Lalu Yesus bilang apa? Semua orang pergi. Karena Yesus bilang, siapa yang lebih dahulu? Karena mereka bilang, menurut hukum Taurat, orang ini harus dirajam mati. Betul, tapi itu adalah hukum sipil. Karena hukum sipil waktu itu dipimpin oleh yang namanya siapa? Romawi. Kalau Yesus melakukan itu maka dia akan ditangkap oleh orang Romawi. Yesus datang dengan hukum yang lebih tinggi. Siapa yang tidak melakukan dosa hendak pertama kali lempar. Ada yang gak bisa lempar? Ada? Hanya satu yang bisa lempar dia, yaitu siapa? Yesus, karena Yesus tidak berdosa. Makanya Yesus bilang apa?
pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus terima enggak dia? Terima. Tapi Yesus tidak terima dosanya. Hal yang sama jemaat Tuhan. Yesus terima saudara dan saya sebagai orang berdosa. Tapi Yesus enggak mau kita tinggal dalam dosa. Betul. Apa hak kita nyimpan dosa? Apa hak kita nyimpan dosa? Enggak ada saudara. Rugi kita nyimpan dosa. Saudara dengar baik-baik. Oleh sebab itu beri dirimu untuk diterima oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini akan memberikan kita karunia-karunia. Amin. Dia berikan kita kemampuan. Dia berikan kemampuan bagi kita untuk mengampuni orang lain. Dia berikan kemampuan bagi kita untuk menolong orang lain. Aku enggak bisa Tuhan, tapi Engkau bisa. Benar. Dia enggak berikan kemampuan bagimu untuk membunuh orang lain, untuk menyakiti orang lain. Dia enggak berikan kuasa di lidahmu untuk menghakimi, mengutuk orang lain. Enggak. Dia enggak berikan kemampuan di otak dan di jempol kita untuk kirim pesan yang bisa melukai, merusak orang lain. Enggak. Kalau orang lain menyakitimu, itu urusan dia dengan Tuhan. Yang kita lakukan, kita ampuni dia. Tapi jujur Pak Pendeta, Bapak ngomongnya mudah. Melakukannya susah, sulit. Karena sulit maka kita butuh siapa? Kita butuh Roh Kudus membuat kita. Itu sebabnya Roh Kudus ini di bagian yang terakhir, kemanapun air itu mengalir akan membawa kehidupan. Roh Kudus ini memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi, membawa Injil kerajaan Allah. Kita membawa kasih Kristus kepada orang lain. Pergi kepada orang untuk berkata kepada mereka, engkau diampuni, engkau diterima. Ada kesempatan untuk kau pulih. Ada kesempatan untuk kau bebas dari dosamu. Ada kesempatan untuk kau lepas dari kutuk masa lalu. Yesus memberikannya. Aku enggak bisa membebaskanmu, tetapi aku percaya kepada Yesus yang sanggup melakukannya. Dia akan memberikan rohnya kepadamu. Dia akan membuat engkau mencintai firman Tuhan lebih daripada handphonemu. Dia akan membuat engkau sanggup membaca Alkitab dan berdoa lebih lama dari kau main game. Karena Roh Allah itu sanggup membuatmu. Roh Allah itu sanggup mengurapi mulutmu untuk berbicara kepada orang lain. Roh Allah itu sanggup memberikan keberanian bagimu untuk pergi mengampuni, menerima dan bersalaman dan mengucapkan berkat pada dia. Roh Kudus ini akan memampukanmu untuk melihat jauh di balik apa yang sedang kau alami. Roh Kudus ini adalah paket yang sempurna yang dibutuhkan oleh manusia di muka bumi ini. Oleh sebab itu dengar baik-baik, sangat disayangkan dan sangat rugi kalau kita tidak mengalami Roh Kudus ini. Betul, sangat disayangkan. Saya bisa marah sama semua orang. Saya bisa komplain dengan semua orang. Saya bisa marah sama istri saya bisa marah sama anak saya bisa marah sama Bapak Ibu Saudara. Tapi saya paham hari ini, saya akan marah kalau tidak ada controller dalam hidup saya. Tapi karena saya tahu ada Roh Kudus yang mengendalikanku. Saat aku mau marah, aku akan bilang, Tuhan aku jengkel, aku marah. Roh Kudus tolong aku. Dia akan menolong. Dengar baik-baik, dengar. Ada satu orang ngomong seperti ini. Kalau saya tidak merasakan Roh Kudus, apa yang harus saya lakukan? Kalau engkau tidak merasakan Roh Kudus, bacalah firman yang kudus. Dia akan datang bagimu. Masalahnya karena kita enggak mengalami Roh Kudus. Kita ke cave, ke cafe, nongkrong, bioskop, kita karaokean, kita main PS. Enggak salah, tapi jujur. Kalau itu membuat kita tidak mengalami Tuhan, stop. Tapi kalau itu membuat kita menolong orang lain untuk mengalami Tuhan, lakukan. Faham ya? Faham gak? Faham gak? Betul loh saudara, lakukan. Tetapi kalau itu membuat kita gak mengalami Tuhan, stop. Betul, habis. Habis energi, habis tenaga kita.
Itu sebabnya saya tutup. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sudah cerita ini sebenarnya. Roh Kudus ini adalah seorang pribadi yang sopan. 1 Korintus pasal 14, ini ayat yang terakhir. Saya harus kasih tahu ini supaya saudara tidak. 1 Korintus 14 ayat 40, boleh buka sama-sama lihat. Mari lihat sama-sama. 1 Korintus 14:40, kita baca yuk 1, 2, 3. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Roh Kudus ini adalah roh yang sopan dan teratur. Ada banyak orang enggak di sini dan saya berharap tidak akan pernah ada di sini. Dia ngalami Roh Kudus jadi dia jadi tidak sopan. Dia enggak teratur. Dia enggak mau diarahkan, dia enggak mau tunduk, dia jadi liar. Ada satu pelayanan yang menjadi kacau karena di pelayanan itu ada orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dia enggak sopan, enggak teratur. Aku lihat setan di kepalamu. Datang lagi ibadah hari Minggu. Aku lihat mawar hitam di kepalamu. Apa ini? Aku lihat kepala babi di kepalamu. Babi. Apa? Sudah dengar baik-baik. Gitu loh. Mendoakan. Gitu loh. Ini gereja penuh Roh Kudus nih. Ada orang baru datang didoakan. Ibu yang baju merah. Semua banyak baju merah. Oh bukan. Ini cerita nyata, bukan ini. Bukan ini, bukan. Ibu yang rok merah, ibu baju merah, bukan. Ini kejadian di sebuah gereja. Ya, ini orang baru datang. Ibu yang baju merah katanya. Engkau akan menikah dengan seorang pria bla 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 bla. Saudara tahu apa yang terjadi? Ibu yang baju merah ini lemas langsung jatuh. Pendeta ini semangat. Dipikir lawatan Roh Kudus. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia sedang berdiri sebelah tunangannya. Mereka akan menikah minggu depan. Mereka sedang transit di kota itu mau melanjutkan perjalanan. Jadi mereka pergi ibadah. Mau menikah minggu depan. Roh Kudus berbicara engkau akan menikah dengan... Dia lepas karena apa? Tidak ada satupun kriteria yang disebutkan oleh pendeta ini ada di pasangannya. Sambarang tong ini pendeta. Saudara tahu apa yang terjadi? Memang bisa jadi itu bukan pasangannya, bisa jadi. Tapi dengar baik-baik. Seiring berjalan waktu, kedapatan ini pendeta sensasional. Yang gak sopan, gak teratur. Bagaimana supaya orang mengalami Roh Kudus sopan dan teratur? Baca Alkitab, karena di sini panduannya. Makanya gak ada alasan bagi saudara dan saya gak baca firman Tuhan. Mimpi, kau mau bertumbuh tapi gak baca firman Tuhan, mimpi. Jangan percaya dengan semua omongan pendeta. Baca Alkitab untuk mengkonfirmasi. Saya juga gak mau sembarangan. Kalau saya berdoa dapat satu kesan dari Tuhan, saya harus konfirmasi ada ayat di Alkitab, ada damai sejahtera enggak, saya akan lakukan. Inilah yang terjadi ketika saya bercerita beberapa kali ketemu orang-orang. Gitu loh. Satu aja. Saya ketemu dengan sebuah keluarga, waktu saya lihat anaknya, saya tanya, Tuhan kenapa kau buat saya fokus dengan anak ini? Gitu loh, ada apa Tuhan? Saya berdoa dalam hati, tiba-tiba roh Allah itu, Roh Kudus itu mengarahkan saya. Coba lihat matanya. Saya lihat matanya dan saya berdoa, Tuhan ada apa? Anak ini tersiksa karena dia bisa lihat setan. Aku utus kau ketemu dengan keluarga ini untuk bebaskan anak ini. Saudara dengar baik-baik, saya gak pernah ketemu keluarga ini dan saya gak kenal. Waktu kami ketemu ngobrol sama bapaknya, tiba-tiba saya tanya, Pak, boleh saya berdoa untuk anak bapak? Oh ada apa Pak Agus? Saya dapat kesan dari Tuhan, tapi ini terserah bapak. Anak bapak ini tersiksa jiwanya, karena sering mimpi buruk
dan melihat hal-hal yang gaib, hal tentang setan. Dan itu membuat dia tidak bertumbuh dengan baik. Tubuhnya lebih kecil dari semua saudaranya. Bapaknya bilang, kok bapak tahu? Saya nggak tahu pak, tapi Tuhan yang kasih tahu. Maaf pak, benar demikian? Benar. Boleh saya berdoa untuk anak bapak? Boleh. Akhirnya doain. Sopan. Kita harus sopan. Kemarin saya mendoakan di sebuah gereja. Gitu loh. Sudah saya lihat pelayan ini, waduh ada sesuatu dalam dirinya. Karena dia perempuan. Dia pelayan Tuhan perempuan. Saya panggil pelayan Tuhan perempuan yang lain di gereja itu. Saya bilang, saya bisa minta tolong. Kenapa? Saya rasa sesuatu di dalam dirinya. Dan Tuhan mau selesaikan. Apa yang harus saya buat pak? Ibu bersama dengan saya. Ayo. Pegang dia, saya doakan ya. Gitu loh. Sopan. Kenapa saya harus ceritakan ini? Karena mungkin di kepala saudara pernah ada momen kejadian. Pendeta hamba Tuhan diurapi dengan Roh Kudus tapi gak sopan. Saya minta maaf atas hal ini. Kalau ada pengalaman-pengalamanmu buruk tentang Roh Kudus, saya minta maaf. Hari ini saya sajikan firman Tuhan Roh Kudus yang apa kata Alkitab bukan apa kata saya. Karena kita mau membawa kehidupan. Katakan membawa kehidupan. Kita menerima Roh Kudus tidak membuat kematian. Tapi ingat baik-baik, kita butuh apa? Bertumbuh supaya berfungsi. Kalau Roh Kudus kita selama ini dalam diri kita seperti cacat. Bukan karena rohnya yang cacat. Tapi karena aku ambil keputusan untuk menguasai diriku. Bukan Roh Kudus menguasainya. Betul? Sebelum berdoa pemain musik boleh maju. Ini sinetron yang banyak terjadi. Bagaimana suami selingkuh sama pembantu. Apa hubungannya dengan Roh Kudus? Dengar baik-baik. Suami hanya bisa tidur sama istri karena itu adalah teman intimnya. Itu yang sah. Tapi suami punya kehendak bebas untuk memutuskan. Dia tidur dengan pembantu. Sehingga terjadilah sinetron itu. Perselingkuhan tiada akhir. Suamiku adalah suamimu. Wih, apa judul-judul seperti itu? Penyesatan. Sama saudara. Sama. Roh Kudus adalah roh Allah, roh yang dari Allah yang diberikan untuk intim dengan kita. Tapi keputusan kita mau dengan roh jahat atau dengan Roh Kudus. Keputusan kita. Sebagai hamba Tuhan saya ajak saudara untuk mengambil keputusan. Pilihlah Roh Kudus. Bilang kiri kanan, pilihlah Roh Kudus.